Nama saya Nurlaila Winyasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Jumiati. Materi selanjutnya yaitu tentang invers fungsi hiperbolik. Pada PPT kali ini, kami akan membahas 4 invers fungsi hiperbolik. Yang pertama yaitu X sama dengan sin hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan sin hiperbolik X. Yang kedua yaitu X sama dengan cos hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan cos hiperbolik X dengan dibatasi X lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga yaitu X sama dengan tan hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan tan hiperbolik X. Yang keempat yaitu X sama dengan sekan hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan sekan hiperbolik X dengan dibatasi X lebih besar sama dengan 0. Lanjut, mengapa kita membahas invers fungsi hiperbolik? Alasannya, karena sinus hiperbolik dan tangen hiperbolik mempunyai turunan positif, maka fungsi tersebut menaik dan secara otomatis memiliki invers. Yang pertama yaitu X sama dengan sin hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan sin hiperbolik X. Yang kedua yaitu X sama dengan tan hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan tan hiperbolik X. Lalu, bagaimana dengan invers fungsi hiperbolik lain? Bagaimana agar mereka dapat memiliki fungsi invers hiperbolik? Jawabannya, untuk memperoleh invers fungsi kosinus hiperbolik dan sekan hiperbolik, daerah asal atau domainnya kita batasi pada X lebih besar sama dengan 0, yaitu yang pertama, X sama dengan cos hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan cos hiperbolik X dengan dibatasi X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua yaitu X sama dengan sekan hiperbolik invers Y ekuivalen dengan Y sama dengan sekan hiperbolik X dan dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0. Lanjut, bagaimana mencari nilai invers fungsi hiperbolik yang lain? Kita menggunakan bentuk logaritma alami atau ln. Nah, misalkan kita mencari cos hiperbolik X. Kita tahu rumus yang sebelumnya bahwa rumus cos hiperbolik X yaitu Y sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Nah, karena kita mencari cos hiperbolik invers Y, maka kalikan kedua sisi tersebut dengan 2E pangkat X. Didapat yaitu E pangkat X dikuadratkan dikurang 2YE pangkat X ditambah 1 sama dengan 0 dengan dibatasi X lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ini itu kan termasuk persamaan kuadrat. Rumus dari persamaan kuadrat kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kita tahu A-nya itu bernilai 1, B-nya itu bernilai min 2Y, dan C-nya itu bernilai 1. Nah, kita dapat setelah dihitung mendapatkan E pangkat X sama dengan 2Y plus akar 2Y kuadrat min 4 per 2. Yang ini kita hapus dulu ya. Jadi ini kita
hitung kembali. E pangkat X sama dengan 2Y plus akar 2Y kuadrat, berarti kan 4Y kuadrat min 4 per 2. Jadi ini bisa dicoret ya. Jadi tersisa Y plus, nah 4 di sini kan akar 4 itu kan 2. Berarti 2Y kuadrat dibagi 2 yang ini, yaitu tersisa akar Y kuadrat. Setelah itu min di sini dikurang 4. Di sini 4-nya masih dalam bentuk akar. 4 yang ini masih dalam bentuk akar. Berarti kan 2 dibagi 2 yang ini, yaitu tersisa 1. Jadi min 1. Jadi Y plus Y kuadrat, akar Y kuadrat min 1. Nah, kenapa di sini hanya plus? Tadi kan di rumus itu kan plus min ya. Alasannya karena E pangkat X itu lebih besar dari 0 dan Y itu lebih kecil dari Y kuadrat min 1. Berarti balik lagi ke dalam rumus yang ini, Y plus akar Y kuadrat min 1. Kita hapus lagi ya. Sehingga didapat X sama dengan cos hiperbolik inverse Y itu sama dengan ln Y plus akar Y kuadrat min 1. Lanjut. Selanjutnya yaitu grafik fungsi inverse hiperbolik dalam bentuk ln. Nah, di sini grafik Y sama dengan sin hiperbolik inverse X. Perhatikan pada sumbu X. Nah, di sini kan grafik sin hiperbolik inverse X. Maka jika dilihat dari sumbu X-nya, itu kita tahu domain. Domain itu kan yang diperhatikan itu sumbu X. Jadi domain dari grafik tersebut yaitu min tahingga hingga tahingga. Min tahingga sampai tahingga atau bilangan real. Lanjut untuk rank-nya. Jika yang ditanyakan rank, maka yang diperhatikan adalah sumbu Y. Rank-nya itu adalah min tahingga sampai tahingga atau bilangan real. Maka X sama dengan sin hiperbolik inverse Y. Sin hiperbolik inverse X sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Ekuivalen juga dengan Y sama dengan sin hiperbolik X. Selanjutnya, grafik fungsi inverse hiperbolik dalam bentuk ln yaitu Y sama dengan tan hiperbolik inverse X. Domainnya adalah, perhatikan pada sumbu X. Nah, di sini sumbu X-nya itu yaitu domainnya min 1 sampai dengan 1. Jadi domainnya min 1 sampai dengan 1. Setelah itu perhatikan pada sumbu Y untuk mengetahui rank. Ranknya itu adalah min tahingga sampai tahingga atau bilangan rank, bilangan real. Nah,
maka didapat X sama dengan tan hiperbolik inverse Y, yaitu tan hiperbolik inverse X sama dengan setengah ln 1 plus X per 1 min X. Nah, ini dibatasi oleh X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. Dan lalu ekuivalen juga dengan Y sama dengan tan hiperbolik X. Selanjutnya yaitu grafik fungsi inverse hiperbolik dalam bentuk ln, yaitu Y sama dengan cos hiperbolik inverse X. Domainnya yaitu, perhatikan pada sumbu X. Domainnya adalah 1 sampai tak hingga. Jadi domainnya adalah 1 sampai tak hingga. Rangenya, perhatikan pada sumbu Y. Rangenya itu adalah 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Maka didapat X sama dengan cos hiperbolik inverse Y. Lalu cos hiperbolik inverse X sama dengan ln X plus akar X kuadrat min 1. Nah, ini dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 1. Ekuivalen juga dengan Y sama dengan cos hiperbolik X dan X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya yaitu grafik fungsi inverse hiperbolik, yaitu Y sama dengan secant hiperbolik inverse X. Perhatikan pada sumbu X. Di sini domainnya adalah 0 sampai dengan 1. Jadi domainnya 0 sampai dengan 1. Sedangkan rangenya perhatikan rangenya pada sumbu Y, yaitu 0 sampai tak hingga. Sini ya, 0 sampai tak hingga. Jadi rangenya adalah 0 sampai tak hingga. Maka didapat X sama dengan secant hiperbolik inverse Y dengan secant hiperbolik inverse Y sama dengan ln 1 plus akar 1 min X kuadrat per X, dengan dibatasi oleh X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Lalu ekuivalen juga dengan Y sama dengan secant hiperbolik X dan X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya yaitu turunan fungsi inverse hiperbolik. Yang pertama ada dx sin hiperbolik X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Yang kedua yaitu dx sama dengan cos hiperbolik inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat min 1 dengan dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 1. Yang ketiga yaitu dx tan hiperbolik inverse X sama dengan 1 per 1 min X kuadrat dengan dibatasi X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. Yang keempat yaitu dx secant hiperbolik inverse X sama dengan 1 per X akar 1 min X kuadrat dengan dibatasi oleh X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1.
Selanjutnya, contoh turunan fungsi invers hiperbolik. Tunjukkan bahwa dx sin hiperbolik invers x sama dengan 1 per akar x kuadrat plus 1. Jadi soal ini dikerjakan dengan dua metode yang berbeda. Solusi pertama dimisalkan y sama dengan sin hiperbolik invers x, maka x sama dengan sin hiperbolik y. Lalu diturunkan atau didiferensiasikan kedua sisi terhadap x. Turunan dari x adalah 1. Lalu turunan dari sin hiperbolik y adalah cos hiperbolik y dxy. Sehingga dxy sama dengan dx dikali y-nya yaitu sin hiperbolik invers x, maka dx sin hiperbolik invers x sama dengan 1 per cos hiperbolik y sama dengan 1 per akar 1 plus sin hiperbolik kuadrat y sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Jadi terbukti bahwa dengan metode yang pertama ini hasilnya yaitu 1 per akar 1 plus x kuadrat. Selanjutnya dengan metode kedua yaitu menggunakan ekspresi logaritma. Untuk y sama dengan sin hiperbolik invers x, maka dx sin hiperbolik invers x itu karena menggunakan logaritma, maka rumus dari sin hiperbolik invers x yaitu dx ln x plus akar x kuadrat plus 1 sama dengan 1 per x plus akar x kuadrat plus 1 dx kali x plus akar x kuadrat plus 1. Setelah itu 1 per x plus akar x kuadrat plus 1, turunan dari dx adalah 1 plus x per akar x kuadrat plus 1. Jadi setelah dioperasikan terbukti bahwa sin hiperbolik invers x menggunakan logaritma itu juga sama-sama hasilnya 1 per akar x kuadrat plus 1. Lalu di sini terdapat aplikasi turunan fungsi invers hiperbolik. Lengkung kabel atau rantai lentur homogen yang digantungkan di antara dua titik tetap pada ketinggian yang sama membentuk kurva yang disebut katenari. Nah, katenari ini dapat ditempatkan dalam suatu sistem koordinat sehingga persamaannya mengambil bentuk y sama dengan a cos hiperbolik x per a. Lanjut. Di sini terdapat contoh turunan fungsi invers hiperbolik. Carilah panjang katenari y sama dengan cos hiperbolik x per a di antara x sama dengan min a dan x sama dengan a. Nah, penyelesaiannya di sini panjang yang diinginkan yaitu integral min a menuju a akar 1 plus dy per dx kuadrat dx sama dengan integral min a sampai a akar 1 plus sin hiperbolik kuadrat x per a dx. Lalu integral min a menuju a akar cos hiperbolik kuadrat x per a dx sama dengan 2 di sini 2 dikali integral di sini 0 menuju a
Jadi akarnya dikeluarin, jadi 2-nya ditaruh di depan. 2 integral 0 menuju A cos hiperbolik X per A dikali 1 per A dx. Lalu 2A sin hiperbolik X per A dengan dibatasi A dan 0. Maka 2A sin hiperbolik 1 sama saja nilainya dengan 2,35A. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang limit bentuk tak tentu. Nah, terdapat 4 macam bentuk tak tentu, yaitu yang pertama 0 per 0, yang kedua tak hingga per tak hingga, yang ketiga 0 dikali tak hingga, yang keempat tak hingga dikurangi tak hingga. Di sini kita hanya akan membahas 4 bentuk pertama saja. Bentuk tak tentu lainnya melibatkan fungsi berpangkat fungsi, penyelesaiannya memerlukan konsep logaritma natural dan teorema L'Hospital. Permasalahan ini akan kita bahas pada penggunaan fungsi transenden dalam perhitungan limit fungsi. Nah, berikut ini ada 2 teorema penting untuk mempelajari limit-limit tak tentu. Teorema pertama, misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi diferensiabel pada selang satu yang memuat a dan g aksen a tidak sama dengan 0. Jika limit fx di mana x mendekati a sama dengan limit gx di mana x mendekati a sama dengan 0 dan limit f aksen pangkat x per g aksen pangkat x di mana limit x mendekati a sama dengan L, maka limit fx per gx di mana x mendekati a sama dengan L. Teorema yang kedua, misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi diferensiabel pada selang satu yang memuat a dan g aksen a tidak sama dengan 0 jika limit norma fx di mana x mendekati a sama dengan limit norma gx di mana x mendekati a sama dengan tak hingga dan limit f aksen pangkat x per g aksen pangkat x di mana limit x mendekati a sama dengan L, maka limit fx per gx di mana x mendekati a sama dengan L. Selanjutnya, limit bentuk tak tentu 0 per 0. Limit fx per gx di mana x mendekati c dengan limit fx di mana x mendekati c sama dengan 0 sama dengan lim gx di mana x sama dengan c. Cara penyelesaiannya, ubahlah bentuk fx per gx sehingga sifat-sifat limit fungsi dapat digunakan. Cara yang dapat dicoba adalah menguraikan pembilang dan penyebut, menggunakan rumus trigonometri, merasionalkan bentuk pecahannya, dan sebagainya. Yang kedua, limit bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Limit fx per gx di mana x mendekati tak hingga dengan limit norma fx di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga sama dengan limit norma gx di mana x mendekati tak hingga. Cara penyelesaian, ubahlah bentuk fx per gx sehingga sifat-sifat limit fungsi dapat digunakan. Cara yang dapat digunakan adalah merasionalkan bentuk pecahannya, memunculkan bentuk 1 per x pangkat n dengan n bilangan asli dan sebagainya. Limit bentuk tak tentu 0 dikali tak hingga, di mana limit fx gx di mana x mendekati c dengan limit fx di mana x mendekati c sama dengan 0 sama dengan limit norma gx di mana x mendekati c sama dengan tak hingga. Cara penyelesaiannya, tulislah fx gx sebagai fx per 1 per gx untuk memperoleh bentuk 0 per 0 atau sebagai gx per 1 per fx untuk memperoleh bentuk tak hingga per tak hingga. Kembali ke masalah sebelumnya. Limit bentuk tak tentu tak hingga dikurang tak hingga, di mana limit
fx dikurang gx di mana x mendekati tak hingga dengan limit fx di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga dan limit norma gx di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Cara penyelesaiannya, ubahlah bentuk limitnya menjadi tak hingga per tak hingga. Selanjutnya yaitu contoh soal limit bentuk tertentu. Yang pertama, limit x mendekati 0, 1 min cos 2x per x kuadrat. Kita gunakan aturan L'Hospital. Maka, limit x mendekati 0, 2 sin 2x per 2x. Nah, jika x-nya kita masukkan 0, maka hasilnya masih 0 per 0. Maka, limit ini harus kita turunkan lagi. Sama dengan limit x mendekati 0, 4 cos 2x per 2. Karena turunan dari sin adalah cos. Turunan dari 2x adalah 2. Setelah itu, nilai x ini kita masukkan 0. Maka menjadi 4 dikali cos 2 dikali 0 per 2. 4 dikali cos 2 dikali 0 adalah cos 0 per 2 sama dengan 4 dikali cos 0 adalah 1 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 2. Untuk soal yang kedua, limit x mendekati 0, x kuadrat kosekan x. Kita turunkan limit x mendekati 0, x kuadrat turunan dari kosekan adalah sepersin, maka limit x mendekati 0, x kuadrat per sin x. Nah, jika x ini kita masukkan 0, hasilnya masih 0 per 0. Maka harus kita turunkan lagi menjadi limit x mendekati 0, turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari sin x adalah cos x. Setelah itu, nilai x ini kita masukkan 0, maka menjadi 2 dikali 0 per cos 0. 2 dikali 0 itu 0 per cos 0 itu 1. Maka 0 per 1 itu adalah 0. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.